Anda saat ini mendengarkan siaran dialog interaktif Radio Melawi Raya, Melawi Bicara dengan tema-tema terkini. Selamat mengikuti. Baik, pendengar merah, kembali lagi di 100,20 FM. Anda masih menyimak kami di program acara dialog eksklusif ya bersama Wakil Bupati Melawi Dr. Andes Klusen dan tokoh masyarakat Pak Jubir Saidi ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana dampak bagi masyarakat itu sendiri ya terkait dengan perkembangan DBD saat ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya lihat secara umum, belum terlalu berdampak kepada masalah ekonomi. Nyatanya di pasar pagi atau di mana-mana tempat konsentrasi orang berjualan itu kan masih seperti biasa. Jadi belum ada lah sampai mungkin ada rasa ketakutan. Seperti COVID dulu, kalau COVID dulu kan terasa kan. Betul, ya. Jadi kita keluar pun takut, dan orang pun kita takut. Tapi kalau BDB ini kayaknya nggak ada. Ya mudah-mudahan lah ini memang secara secara lebih mendetail, lebih pasti. Ya kita nggak berani mengatakan. Tapi secara umum belum ada dampaknya. Artinya memang untuk saat ini ya kan yang perlu kita lakukan adalah kewaspadaan itu sendiri kewaspadaan itu sendiri dari masyarakat dan hingga saat ini sahabat kamera semuanya masih belum mungkin belum begitu berdampak secara ekonomi. Nah, tapi kalau dari segi yang lain apakah ada dampak atau memang masih belum? Belum juga. Oke, masih dirasa belum Pak ya. Nah, interaksi masyarakat seperti biasa. Nah, tapi memang mengingat data data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi ya per minggu ini sudah ada 3 yang meninggal dunia untuk di Kabupaten Melawi ini sendiri. Nah, Pak Klusen jika sewaktu-waktu nanti kasus DBD di Kabupaten Melawi ini melonjak naik akankah ditetapkan KLB? Baik, masalah KLB ini memang ada persyaratan, artinya dinyatakan KLB itu tentu kita mau melihat itu orang-orang teknis lah yang mungkin tahu bahwa ini harus KLB. Tapi kita kalau itu terus melonjak terus, tingkat meninggalnya juga bertambah, saya pikir kita harus siap untuk dilakukan KLB. Tapi kalau untuk sekarang karena memang belum terpenuhinya indikator untuk dinyatakan KLB, saya pikir ini belum sampai KLB. Mudah-mudahan kalau memang itu nantinya harus artinya KLB dengan melonjaknya terus tingkat kematiannya mungkin bertambah, sebenarnya kita dalam keadaan apapun selaku pemerintah, selaku kepala daerah wajib untuk melakukan itu. Tidak ada uang. Kita itu harus berusaha demi kepentingan, demi masyarakat kita di Kabupaten Melawi. Saya pikir tidak ada persoalan kalau sudah dinyatakan KLB, tapi sekarang belum. Saya pikir kalau bicara tentang anggaran tidak ada, kalaupun ada kita sudah siap. Tapi kalau masih kurang ternyata KLB nanti, saya pikir pemerintah kepala daerah tetap tidak akan membiarkan masyarakatnya sakitnya semakin meningkat, meninggal semakin meningkat, tidak akan. Dan kita tetap berusaha bagaimana masyarakat kita terhindar dan tidak banyak jatuh sakit dan meninggal. Kira seperti itu. Nah, menarik ini. Dan sahabat kamera semuanya, kita perlu tanyakan juga kepada Pak Wakil Bupati, Nah, bagaimana sih alur penetapan KLB ini? Karena kan memang di masyarakat ini sendiri masih banyak kita dengar selentingan-selentingan apa sih belum ditetapkan KLB Nah, karena masyarakat ini sendiri Pak Wakil tahunya pemerintah yang punya kendali tersebut. Nah, tapi sebenarnya seperti apa mekanisme atau alur dari penetapan KLB ini sendiri?
Saya pikir dari Dinas Kesehatan akan melihat perkembangan yang sakit ini berapa banyak, peningkatan per hari, per bulan, terus yang meninggal berapa. Nah di situ dia. Jadi kalau memang itu tingkat tingkat DBD semakin meningkat, meninggalnya semakin meningkat, saya pikir itu salah satunya mungkin kita harus nyatakan itu harus KLB begitu ya. Nah, tapi sempat ada singgung ya kan tadi mengenai anggaran. Nah, jika memang sewaktu-waktu ditetapkan KLB ya kan, misalkan KLB. Nah, anggaran ini apakah dibebankan kepada pemerintah daerah itu sendiri dalam hal ini Kabupaten Melawi atau memang ada anggaran dari pemerintah provinsi atau bahkan dari pemerintah pusat begitu? Bagaimana? Ya. Jadi kalau anggaran, kalau sudah dinyatakan KLB itu tentu pemerintah daerah yang harus sudah menyiapkan. Jadi ada anggaran untuk KLB dan juga kalau memang biasanya ya seperti COVID ya kita tidak hanya daerah saja yang menangani anggaran, tetapi dari pusat juga akan mengalir tempat kita akan dibantu kepada daerah untuk anggaran. Misalnya tadinya terjadi peningkatan demam berdarah di kabupatennya, mungkin masalah anggaran dia tidak maksimal atau apa, saya pikir dari provinsi, dari pusat pastilah akan membantu kita dan kita tetap berusaha juga untuk anggaran ini tadi, karena bagaimanapun saya pikir kesehatan dan hidupnya manusia ini sangat penting, sangat berharga saya pikir. Jadi apapun saya pikir kita kalau sudah tidak mampu akan kita sampaikan ke pusat bicara tentang anggaran, tapi kita juga akan berusaha juga dengan anggaran kita. Kalau kita sudah tidak bisa, tidak mampu, tentu dari provinsi, dari pusat akan membantu lah, saya pikir pasti. Pasti akan membantu. Pasti membantu saya. Karena kita lihat sendiri bahwa waktu COVID aja ya kita juga tidak mampu apa-apa, tetapi dari pusat sampai kepada pemakaman juga dibantu dari sana. Saya pikir kalau DBD, saya pikir kalau memang dia melonjak atau terjadinya KLB lalu kita anggaran tidak mampu, pasti dari provinsi dan pusat tidak akan membiarkan kita. Saya pikir yakin itu. Nah, artinya memang jika sewaktu-waktu nanti ditetapkan KLB di Melawi, ya kan, mengenai anggaran, nah dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat akan menganggarkan begitu ya. Jika memang daerah ini sudah tidak mampu begitu ya, sudah tidak mampu berkaitan dengan anggaran. Nah, tapi ya kan mampu tidak mampunya pasti akan diusahakan semaksimal mungkin untuk pelayanan kepada masyarakat begitu Pak ya. Nah, karena menyangkut hajat hidup orang banyak ya kan. Nah, mengenai kesehatan ini merupakan hal yang penting, hal yang utama bagi masyarakat itu sendiri ya kan. Nah, tapi sejauh ini Pak untuk di pemerintah Kabupaten Melawi sendiri apa yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan penyakit DBD ini? Saya pikir kalau untuk kendala belum ada. Belum ada ya? Belum. Kita masih belum ada kendala tentang apa. Masih bisa jalan, fogging masih bisa, dan belum ada dari masyarakat mengadu menyampaikan kepada kita bahwa kami ini harus dibantu begini-begini, belum ada sampai hari ini. Tapi kita tindakan preventif apa disampaikan oleh Pak Haji tadi kita sudah sampaikan dengan mereka melalui camat dan sebagainya. Dan ini belum terlalu, itulah tadi katakan belum dinyatakan KLB, artinya masyarakat masih bisa dengan cara-cara mereka sendiri, dengan berobat sendiri, masih mampu dan tidak banyak saya lihat. Saya pikir masih aman. Masih aman. Mudah-mudahan ya kita berdoa jangan sampai terjadi pelonjakan. Betul. Pelonjakan DBD ya. Apalagi yang sampai meninggal, tapi kita yakin dan kita berdoa lah masyarakat kita ya supaya jangan sampai melonjak, itu yang sangat penting bagi kita. Oke. Nah, dari Pak Jubir sendiri ya kan, Pak Jubir, bagaimana Anda dari perwakilan tokoh masyarakat ya kan melihat respon pemerintah saat ini dalam menangani DBD di Kabupaten Melawi? Ya, kita sama-sama sudah mendengar apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Esko Sendra, Wakil Bupati.
langkah-langkah yang sudah dilakukan kaitannya dengan kasus DBD ini tadi cukup baik. Jadi sudah melalui perangkatnya sendiri, kan, perangkat teknis, sampai kepada ke tingkat desa bahkan sudah diinformasikan, dan bagaimana upaya-upaya itu kita tetap menjaga, tetap waspada gitu. Tetap waspada. Saya kira cukup baik udah dilakukan. Dan lagi belum nggak terlalu, bukan bagi kita menganggap remeh terhadap DBD ini, tetapi kalau untuk penetapan KLB kan ada syarat-syarat tertentu. Kedua, kalau kita melihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, belum terlalu berpengaruh. Mudah-mudahan ini jadi dapat ditekan dan tidak menjadi KLB. Artinya memang dari masyarakat itu sendiri melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanganan DBD ini sudah maksimal atau sudah baik ya. Nah, sudah baik dari segi pelayanan kepada masyarakat begitu ya. Nah, pelayanan kesehatan secara khusus. Nah, dan harapan kami, harapan kita semua, masyarakat pun harus melibatkan diri itu. Antara lain tetap waspada, yang tadi sudah dijelaskan bagaimana kita mendidik diri lagi, mulai dari lingkungan rumah tangga, kan gitu. Kalau jangan sampai terlalu kalau udah dipogging aman. Udah pogging aman aman. Gitu. Jadi saya kira itulah yang kami rasakan sebagai tokoh masyarakat, kondisi yang sebenarnya. Kita ke Pak Wakil lagi sahabat Amira semuanya. Bagaimana dari Pemda Melawi ini mungkin ada himbauan secara khusus begitu kepada mungkin tenaga kesehatan baik dari tingkat desa, kecamatan atau bahkan kabupaten secara spesifik secara detail dalam menangani DBD untuk pelayanan kepada masyarakat. Silakan untuk himbauan kepada para nakes. Baik, kita pernah mengundang beberapa kepala puskesmas, kita sampaikan kepala rumah sakit berkenaan dengan DBD ini supaya memang kepala puskesmas, kepala rumah sakit untuk menyampaikan, menghimbau masyarakat supaya hidup bersih. Itu hidup bersih. Apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, dimulai dari kita sendiri. Janganlah kita berpikir udah di fogging, udah apa itu aman. Kita harus siap membersihkan lingkungan, itu sangat penting. Saya sampaikan tadi bahwa fogging itu hanya sebatas nyamuk dewasa saja, tetapi yang jentik-jentik ini kan tidak. Artinya jentik-jentik tadi memang pemerintah sudah membagikan ABT juga kepada masyarakat melalui dinas kesehatan kalau tidak salah seperti itu, supaya memang dilakukan. Jikapun tidak semua kebagian, saya pikir kita sendiri yang harus memulai, tidak harus lewat ABT, tetapi menutup, membersihkan mungkin di sekitar lingkungan kita itu tadi harus bersih, karena salah satunya juga akan muncul lagi yang tadinya mungkin sudah dilakukan fogging, mati dan sebagainya nyamuk tadi, tetapi muncul di sini. Jadi kita berharap kebersihan lingkungan, drainase itu juga harus kita bersihkan sehingga tidak akan muncul nyamuk-nyamuk lagi. Itu harapan kita. Jadi masyarakat, tenaga nakesnya juga dalam pelayanan juga kita berharap dilayani dengan baik, terjadi apa-apa mungkin kalau memang sudah tidak bisa ditangani di puskesmas segera dikirim ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya, misalnya ke rumah sakit umum, baru situ kan lebih lengkap dibanding kita di puskesmas. Jadi harapan kita untuk tenaga kesehatan bisa menyampaikan juga kepada masyarakat, mendidik masyarakat supaya mereka itu hidup bersih. Kepala desanya juga, camat, untuk sampaikan dalam kegiatan apa saja. Tidak hanya kegiatan-kegiatan yang formal, mungkin di dalam masjid, di dalam gereja, sampaikan saja. Ada pertemuan, undangan apa-apa, camat sampaikan bahwa hidup bersih itu sangat penting. Yang penting tidak hanya berpikir karena DBD saja, tetapi penyakit-penyakit lain juga akan berpengaruh kalau lingkungan tidak bersih. Harapan kita
mulailah kita mulai dari rumah tangga, kebersihan lingkungan semuanya sehingga kita bisa sehat gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan di suatu fasilitas kesehatan ya kan, kita katakanlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Melawi ditemukan misalkan ada tenaga kesehatan yang dalam tanda kutip terkesan lalai dalam pelayanan kepada masyarakat. Nah, bagaimana langkah dari Pemda Melawi sendiri? Apakah ada sanksi-sanksi khusus atau bagaimana? Kita akan melakukan mendidik dulu, artinya dipanggil. Kenapa kok tidak dilayani dengan baik? Mungkin itu yang harus kita panggil, bukan kita memberi sanksi kepada orang dengan mudah saja, tapi paling tidak kita melakukan memberi motivasi apa sih persoalan ini gitu kan, sampai melayani orang tidak dengan baik, tidak ramah. Saya sampaikan, biasa saya ke rumah sakit umum tuh, Pak, saya bilang coba lihat di hotel. Di hotel itu kita selalu menyapa orang, disapa, begitu datang apa. Nah, jadi orang yang datang tanpa dikasih vaksin, dikasih obat saja bisa sembuh karena artinya senang betul. Disapa dilayani dengan baik. Begitu datang saya kira bisa aja aku hilang sakitnya gitu karena dia merasakan hati yang gembira, itulah obatnya. Jadi kita harus gembira dan sehat gitu. Nah, ini luar biasa ya kan. Dan itu sudah Anda lakukan ke fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Melawi. Luar biasa Pak Wakil Bupati kita nih, sahabat Mira semuanya. Nah, mungkin terakhir Pak dari perwakilan tokoh masyarakat ya kan, imbauan kepada masyarakat ya di Kabupaten Melawi, khususnya para pendengar setia Radio Melawi Raya yang masih menyimak di frekuensi 100,20 FM berkaitan dengan DBD di Kabupaten Melawi. Silakan untuk imbauannya Pak Jubir. Warga masyarakat Kabupaten Melawi, khususnya yang mungkin pada saat ini sedang mendengarkan siaran Ramera dalam dialog interaktif berkenaan dengan DBD ini, sudah kami kemukakan di atas bahwa dalam upaya kita menangani atau mengatasi mencegah DBD berkembang di Melawi ini khususnya, yaitu dimulai dari lingkungan rumah tangga. Berarti dimulai dari diri kita sendiri, yaitu kebersihan lingkungan rumah tangga, mulai dari dalam rumah sampai kepada lingkungan sekitarnya. Jadi mulai kita hidupkan kembali, apakah itu secara gotong royong dan sebagainya, itu melibatkan RT. Nah, saya kira itu paling baik lah. Jadi dalam upaya preventif ini, preventif ini kan harus dimulai dari melibatkan masyarakat itu sendiri. Bukan preventif ini harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, tetapi harus kita terlibat juga di dalamnya. Itu dimulai dari lingkungan rumah tangga. Kerjasama begitu. Kerjasama. Ada kepeduliannya itulah. Ada kepedulian terhadap bagaimana kita tetap menjaga kesehatan ini, sehat rumah tangga. Sehat satu keluarga, sehatlah masyarakat, itu secara umumnya. Saya kira gitu. Ya, sehat rumah tangga, sehat satu keluarga, dan sehat bagi semua masyarakat. Luar biasa. Nah, mungkin terakhir juga Pak Wakil bisa disampaikan untuk imbauan kepada masyarakat dan juga seperti apa target dari Kabupaten Melawi dalam pemberantasan DBD ini. Baik, kepada masyarakat, para pendengar Radio Melawi Raya, kami pemerintah berharap kepada masyarakat untuk lebih peduli, peduli terhadap lingkungan, peduli di dalam rumah tangga, bagaimana kita menjaga kebersihan, sehingga tidak mudah terserang apa saja. Saya pikir tidak hanya berbicara tentang DBD saja, tetapi ada penyakit-penyakit lain juga yang harus kita jaga, menjaga kebersihan di lingkungan kita. Masyarakat juga jangan berpikir kalau hanya berpikir fogging saja, tetapi kalau kita hanya fogging, kalau yang lain tidak bersih, lingkungan masih kotor, masih banyak genangan air di sekitar rumah, tapi itu tidak kita lakukan pembersihan dan sebagainya, juga tidak maksimal. Pemerintah sudah maksimal misal melakukan ini, tapi kita sendiri tidak melibatkan secara maksimal juga terhadap lingkungan di rumah tangga. Saya pikir ini
lambat untuk mengatasi DBD. Jadi kita berharap mari kita sama-sama untuk mengatasi DBD hingga DBD ini bisa berakhir. Jentik-jentiknya juga tidak akan muncul lagi. Mari menjaga kebersihan lingkungan kita, sesama kita, tetangga, dan secara umum saya pikir kita harus lebih peduli. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, nah terima kasih kepada Wakil Bupati Melawi Dr. Adis Kulusin dan dari tokoh masyarakat Pak Jubir Saidi ya kan yang sudah hadir di studio kita, sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang kita tahu ya kan, di tengah kesibukan Pak Wakil, Pak Jubir juga ya kan, kita berterima kasih sekali. Dan sahabat kamera semuanya ya, tetap lakukan pola hidup sehat ya supaya penyebaran DBD di Kabupaten Melawi ini bisa hilang begitu ya kan. Nah, artinya kita bisa sehat semuanya, baik dari masyarakat hingga ke pejabat pemerintah. Nah, dan saya juga selaku wawancara sahabat kamera semuanya ya mengucapkan mohon maaf juga jika terdapat kesalahan dalam siaran kita di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Upaya dinamika itu apa? Anda baru saja mendengarkan siaran dialog eksklusif Radio Melawi Raya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Simak dialog